Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rendra Karisma, NIM 2017 53006, akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 Ebusiness, yaitu keamanan sistem Ebusiness. Pendahuluan faktor keamanan, pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik atau perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Pilar keamanan sistem e-commerce, authentication atau keabsahan pengirim. 2. Confidentiality atau kerahasiaan data. 3. Integrity atau keaslian data, dan non-repudiation atau anti penyangkalan. Ancaman keamanan dan solusi. Ancaman pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusinya yaitu enkripsi. Fungsi menyandingkan data. Teknologi enkripsi simetrik atau menggunakan kunci yang sama di sisi pengirim dan penerima, dan enkripsi aritmetik atau menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima, misalnya enkripsi dengan algoritma DES, RSA, PGP, dan sebagainya. Lalu ancaman lain yaitu kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi keamanannya yaitu dengan autentikasi. Fungsinya melakukan verifikasi THD identitas pengirim dan penerima dengan teknologi tanda tangan digital. Lalu ancaman selanjutnya akses yang tidak sah oleh seseorang THD data milik orang lain. Solusi keamanannya firewall. Fungsi menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau di server. Kriptografi adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandingkan data serta informasi yang dikirimkan. Tiga sistem algoritma kriptografi asimetris, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Ada beberapa yang saat ini populer adalah data encryption standard, 2 Pretty Good Privacy, dan sistem reverse Shamir-Adleman. DES menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan dekripsi. RSA merupakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. PGP melakukan enkripsi dan membuat digital signature pada file, melakukan dekripsi dan verifikasi pada file yang memiliki digital signature, dan mengelola koleksi kunci PGP yang dimiliki. Enkripsi vs dekripsi. Enkripsi berarti pengkodean data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Dekripsi mendekodekan data yang terenkripsi ke format asli. Contoh dari enkripsi RSA. Skemanya dapat dilihat seperti pada gambar ini. Kelebihan dan kelemahan berbagai sistem kriptografi. Kunci simetris, yaitu keunggulannya cepat, dapat dengan mudah
diimplementasikan di perangkat keras. Kelemahannya kunci di kedua sisi pengirim dan penerima sama. Sukar untuk mendistribusikan kunci, tidak mendukung tanda tangan digital. Tipe enkripsi kunci publik. Keunggulannya menggunakan dua kunci yang berbeda, relatif mudah untuk mendistribusikan kunci, dan memungkinkan pemeliharaan integritas lewat tanda tangan digital. Kelemahannya yaitu lambat dan membutuhkan komputasi yang intensif. Standar keamanan di internet. Standar keamanan di internet yaitu SECURE atau HTTP. Fungsi melindungi transaksi di web. Contohnya aplikasi, browser, server web, dan aplikasi internet. Dan masih ada contoh lainnya seperti SECURE Socket Layer, SECURE MIME, SECURE with AreaNet, dan SECURE Electronic Transaction. Keamanan untuk aplikasi web yaitu HTTP dan SSL. Keamanan untuk email yaitu PEM, S atau MIME dan PGP. Keamanan untuk jaringan yaitu firewall. Keamanan untuk email yaitu Pretty Good Privacy. Suatu aplikasi populer yang dikembangkan untuk pengiriman pesan dan berkas. Firewall melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi, melindungi sistem komputer dan spoofing, menyediakan titik tunggal kendali keamanan bagi jaringan. Keamanan untuk jaringan yaitu firewall dengan kategori statis. Satu, mengizinkan semua lalu lintas data melewatinya kecuali secara eksplisit dihalangi oleh administrator firewall. Karakteristik firewall yaitu penyaringan paket. 2. Penerjemahan alamat jaringan. 3. Proxy peringkat aplikasi. 4. Pemeriksaan keadaan. 5. VPN dan real-time monitoring. Virus definisi. Suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Kriteria virus yaitu having an ability to get an information. 2. Having an ability to check a file. 3. Having an ability to reproduce it, save and infect other. Virus cycle life. Dormant phase atau sleeping phase. Virus is inactive until activated by one condition such as that executed by other program. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Berbagai macam cara agar virus dijalankan oleh korban, yaitu menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Ada juga virus yang jalan ketika Anda membuka suatu tipe file tertentu. 3. Memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer dan suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email. Begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Virus bisa melakukan antara lain memperlambat email, yaitu dengan membuat traffic, mencuri data konfidensial, menggunakan komputer Anda untuk menyerang suatu situs.
lalu merusak data, menghapus data, dan menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu virus Womnetsky-D. Trojan Horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal. Tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Trojan Horse masih dapat dibagi lagi menjadi DOS Trojan Horse yang berjalan di DOS. Ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu. Windows Trojan Horse dijalankan di sistem Microsoft Windows. Jumlah Windows Trojan Horse meningkat sejak 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengkoleksi informasi dari contoh Trojan Horse, Black Orifice, dan NetBoost. Memungkinkan hacker tidak hanya melacak kegiatan user tetapi juga mengambil alih komputer user. Contoh lain yaitu worm. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier dalam hal ini program atau suatu dokumen. Program antivirus secara umum ada dua jenis program antivirus, yaitu on-access dan on-demand scanner. On-access scanner akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakannya dan akan secara otomatis memeriksa file-file yang diakses dan dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. 2. On-demand scanner membiarkan user yang akan memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer. Dapat diatur penggunaannya agar bisa dilakukan secara periodik dengan menggunakan scheduler. Beberapa software antivirus yaitu Norton Antivirus, MCAV Virus Scan Plus, PC Tools Antivirus, Windows Live On Care, F-Port Antivirus, Kaspersky, dan AVG Antivirus. Cara mencegah virus yaitu membuat orang paham terhadap resiko virus. 2. Install program antivirus dan update-lah secara reguler. 3. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. 4. Gunakan firewall dan selalu backup secara reguler data. Secara konseptual terdapat dua macam firewall. 1. Network level. 2. Application firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP Internet protokol yang melewatinya berdasarkan konfigurasi dari firewall. Maka akan dapat diatur. Firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak tertentu, sehingga pemakai administrator tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Untuk menjaga fungsi komunikasi jaringan dalam lingkungan yang berfirewall dilakukan dua cara, yaitu 1. Packet filtering, 2. Menggunakan sistem proxy. Arsitektur dasar firewall. Ada 3 macam arsitektur dasar firewall, yaitu arsitektur dengan dual home host, 2. screened host, 3. screened subnet. Beberapa software firewall yaitu Ion Alarm Pro Firewall, PC Tools Firewall Plus, dan lain-lain. Terima kasih presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.